Dinilai untuk mendukung kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024, Jokowi rombak kabinet dan merubah haluan. Bahkan, Jokowi memberikan posisi strategis pada ketua relawan Jokowi yang dikenal dengan sebutan Projo, yang belakangan disinyalir para relawan Jokowi telah banyak mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Khairul Umam, turut menyoroti langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merombak kabinetnya. Umam menilai, dalam reshuffle kali ini terlihat langkah Jokowi yang ingin memberikan sanksi terhadap Partai Nasdem yang berubah haluan dengan menjagokan Anies Baswedan. Mencermati hasil reshuffle ini, artinya secara resmi Jokowi memotong satu jatah menteri dari Nasdem. Ini merupakan sanksi politik sekaligus konsekuensi dari perjuangan Nasdem dalam memperjuangkan narasi perubahan dan mencapreskan Anies Baswedan, kata Umam. Sementara di sisi lain, Jokowi juga ingin menunjukkan kalau relawan pro-Jokowi atau Projo diberi perhatian besar oleh sang presiden, meski PDIP menganggapnya hanya sempalan kecil dari jaringan relawan lainnya. Diberinya porsi bagi Budi Ari Setiadi selaku Ketum Projo sebagai Menkominfo seolah menegaskan bahwa Jokowi memiliki perhatian besar kepada jaringan relawannya yang sempat aktif menjalankan musra atau musyawarah rakyat selama setahun lalu, kata Umam. Relawan Projo hingga ini tidak terdaftar sebagai bagian dari relawan pemenangan pencapresan Ganjar Pranowo. Bahkan belakangan ini Projo sendiri sering menunjukkan kedekatannya dengan bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hal itu dikonfirmasi oleh hasil musra yang menempatkan Prabowo sebagai capres pilihan pertama dengan perolehan angka 20%, disusul Ganjar 19% dan Airlangga Hartarto 12,5%. Dengan begitu, kata Umam, secara tidak langsung Jokowi ingin memperlihatkan konsolidasi mesin politik relawan di sekitarnya yang kini merapat ke Prabowo Subianto, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan. Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo, kata Umam. Menurutnya, hal itu dipertegas lagi dengan statement Jokowi di hadapan jaringan relawannya di Bogor akhir pekan lalu, yang meminta agar relawan tidak banyak bergerak dulu mengingat koalisi belum pasti. Statement itu seolah menegasikan pencapresan Ganjar yang jelas-jelas sudah siap, mengingat PDIP sendiri telah memiliki golden ticket yang tidak perlu menunggu kepastian berlayar atau tidaknya menuju Pilpres 2024 mendatang. Presiden Jokowi resmi melantik orang non-partai sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, yakni Budi Ari Setiadi. Padahal sebelumnya Menkominfo dijatahi untuk Partai Nasdem dan diisi oleh Johnny G. Plate. Tetapi kini porsi partai pimpinan Surya Paloh itu dikurangi jatah menterinya dengan dicoretnya jabatan Menkominfo. Ditanyai soal ini, Jokowi hanya menjawab kalau yang dilakukannya itu untuk bergerak cepat menuntaskan sisa masa periodenya. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat, kata Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Dinilai untuk mendukung kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024, Jokowi rombak kabinet dan merubah haluan. Bahkan, Jokowi memberikan posisi strategis pada ketua relawan Jokowi yang dikenal dengan sebutan Projo, yang belakangan
disinyalir para relawan Jokowi telah banyak mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Khairul Umam, turut menyoroti langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merombak kabinetnya. Umam menilai, dalam reshuffle kali ini terlihat langkah Jokowi yang ingin memberikan sanksi terhadap Partai Nasdem yang berubah haluan dengan menjagokan Anies Baswedan. Mencermati hasil reshuffle ini, artinya secara resmi Jokowi memotong satu jatah menteri dari Nasdem. Ini merupakan sanksi politik sekaligus konsekuensi dari perjuangan Nasdem dalam memperjuangkan narasi perubahan dan mencapreskan Anies Baswedan, kata Umam. Sementara di sisi lain, Jokowi juga ingin menunjukkan kalau relawan pro-Jokowi atau Projo diberi perhatian besar oleh sang presiden, meski PDIP menganggapnya hanya sempalan kecil dari jaringan relawan lainnya. Diberinya porsi bagi Budi Ari Setiadi selaku Ketum Projo sebagai Menkominfo seolah menegaskan bahwa Jokowi memiliki perhatian besar kepada jaringan relawannya yang sempat aktif menjalankan musra atau musyawarah rakyat selama setahun lalu, kata Umam. Relawan Projo hingga ini tidak terdaftar sebagai bagian dari relawan pemenangan pencapresan Ganjar Pranowo. Bahkan belakangan ini Projo sendiri sering menunjukkan kedekatannya dengan bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hal itu dikonfirmasi oleh hasil musra yang menempatkan Prabowo sebagai capres pilihan pertama dengan perolehan angka 20%. Disusul Ganjar 19% dan Airlangga Hartarto 12,5%. Dengan begitu, kata Umam, secara tidak langsung Jokowi ingin memperlihatkan konsolidasi mesin politik relawan di sekitarnya yang kini merapat ke Prabowo Subianto justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan.